Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Kiai, Iya, saya dari rumah menuju RRI. insya Allah. Ya, saya masih berbunga-bunga hatiku. Wah, Karena ya bahasa orang pintar, orang sekolah katanya antusias apa? antusias, Ya. semangat. Ya, semangatnya itu ya. umat Nabi Muhammad SAW ini masih ya bukan saja orang tua, yang anak-anak semua, yang lebih antusias anak-anak ini. Iya. Jalanan itu kita tidak bisa lewat. Iya. Mereka semua itu minta itu seperti malam pertama, kedua saya bilang ini si mereka sudah makan sahur atau belum ini. Tapi ya mudah-mudahan sajalah. Iya. Ya, walaupun bagaimana kan seperti malam-malam sebelumnya Pak Kiai sudah katakan kalau ada anak-anak yang berbuat kejelekan, sebagian dipikul oleh bapaknya. Apalagi ini kebaikan, insya Allah walaupun dia belum sempurna sesuai dengan apa, kalau dewasa itu apa namanya? Sudah akil balik. Itu pahala juga menurut sebagian kiai-kiai juga yang bilang, ustaz bilang bahwa kalau anak-anak masih kecil, masih bayi, masih belum, dia berbuat sesuatu yang baik dalam Ramadan, insya Allah dia juga mendapat kemuliaan dari Allah dan sebagian pahalanya diperuntukkan kepada kedua orang tua. Ini Pak Kiai. Ini seperti biasa saya tidak mau sebut namanya. Cuma dia awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Kiai. Waalaikumsalam Pak Kiai dan Pak Imam di RRI Kendal. Ya. Saya tanya ini pendek, tapi ini hanya apa bahasa orang pintar sekarang, orang tua ya. Namanya kita orang tua tidak tahu, belum kita tahu juga. Jadi ini dia mau hanya ingin kejelasan atau penjelasan dari Pak Kiai sesungguhnya itu bagaimana, karena dia diantaranya salah satu yang agak kurang enak dengan anaknya. Anaknya sendiri. Pertanyaannya begini. Ya namanya suatu ketika. Bukan suatu ketika, itu kejadian. Anak dalam arti keluarga. Yang mau melaksanakan akad nikah. Jadi di dalam pelaksanaan akad nikah itu dia bilang saya tidak tahu kalau masa Nabi seperti apa. Hanya dengar-dengar juga. Karena saya juga tidak tahu hadisnya. Saya juga kurang lancar baca Quran. Saya hanya jadi imam juga, imam kampung yang bisa baca Qur'an dan Inna Ataina. Yang penting bisa. Di sini dia tak dipertanyakan. Ada kejadian di kampungnya itu dan bukan orang lain, keluarganya sendiri. Ini anak-anak kan ya namanya sekarang kan perlu sekolah. Menambah ilmu. Supaya bisa membangun. Ya utamanya membangun dirinya dan seterusnya. Di saat itu dia melaksanakan perkawinan. Bahasanya itu akad nikah. Dan di dalam acara-acara seperti ini dia bilang ada itu istilah apanya protokol MC protokol MC protokol kan protokol. Jadi mulai dari pertama protokol sampai terusnya sampai kepada itu persilakan KUA dia tentu periksa surat-surat apa sama biasa-biasa aja. Artinya yang seperti itu saya biasa dengar juga, saya juga bisa juga lakukan seperti itu. Tetapi di waktu itu setelah akad nikah, masih semua ada di situ, jadi KUA juga ada apa segala macam. Tamu namanya akad nikah. Di dalam protokol itu apa namanya tadi? MC. Protokol itu dia bilang begini. Acara selanjutnya. Salat sunnah. Kedua apa lagi? Pengantin baru. Langsung saya kaget, salat sunat apa? Kalau duhur kabliyah. Kalau saya sudah ba'diyah.
yang itu yang saya tahu. Ataukah kalau memang sudah ya, saya dengar itu dibilang ini apa? Kalau orang habis tawaf itu apa? Di sembahyang di belakang. Sunat tawaf. Di makam Ibrahim. Iya. Tapi ini saya juga barusan itu saya bilang, dan saya tanya, kenapa ada begitu? Dia bilang, ini kena ya. Jadi bahasanya saya tidak terlalu mengerti. Ya. Jadi saya mau ingin pencerahan dari Pak Kiai. Bagaimana apakah saya salah di waktu itu menyanggah dan saya berdosa? Saya bilang, ini kan belum pernah saya lihat tahu-tahu begini. Tapi itu kemenakan itu dia bilang, ya namanya sudah begitu. Itu bagaimana Kak itu? Ya. Jadi memang ada yang dijadikan rujukan bahwa ada sholat sunat setelah menikah. Nah, itu rujukannya dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, dalam kitabnya yang dikatakan Qurratul Ain, wa minhu raka'atani zifaf tasan hazi salatu li kulli min zawji wa zawjati yanu biha sunnah. Jadi di antara yang disunnahkan adalah salat 2 rakaat karena dikatakan salat sunnah sifaf, karena dikatakan sunnah nikah, yaitu dilaksanakan dengan niat untuk melakukan satu kesunahan. Jadi itu landasannya itu dari Imam Nawawi. Dia mengatakan ada sunnah nikah. Nah, di masyarakat kita memang kadang dianggap tabu. Iya. Karena itu kan jarang dilakukan. Iya. Dan itu kalau kita merujuk kepada tata cara yang disampaikan itu adalah karena ini yang namanya memang pernikahan itu adalah untuk mengantar kebahagiaan yang betul-betul. Sampai dengan nikah itu kadang orang mengatakan ya kalau sudah itu kenikmatannya, keberkahannya dia menganggap sepertinya dunia ini milik kita bersama, milik kita berdua dan seterusnya. Kalau datang, nah terkait dengan pelaksanaannya itu, kenapa menjadi tabu di kalangan kita itu? Karena jarang dilakukan. Makanya saya juga sarankan, itu karena ada memang rujukannya seperti disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani untuk menunjukkan kesunahan. Tapi tidak usahlah terlalu demonstratif. Tidak usah seperti demonstratif itu kan. Artinya tidak usah terlalu dipertontonkan karena ini kan persoalan salat. Makanya banyak orang yang kaget. Jadi itu menurut Kiai siapa? Ustaz siapa? Yang tadi Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Al-Bantani. Nawawi Al-Bantani. Nawawi Al-Bantani. Ulama besar itu yang dari Banten. Iya dari bahasa orang Indonesia itu ada. Nah, tetapi tadi bilang Ustaz, dia bilang Pak Kiai tadi apa? Jangan apa? Jangan terlalu demonstratif atau dipertontonkan, apalagi kalau dijadikan sebagai amalan lalu ada rianya bahwa Pak Ustaz pengantinnya dia. Iya. Kenapa saya katakan begitu jangan terlalu demonstratif? Karena ternyata ia katakan sholat sunat ba'dan nikah, sholat sunat sesudah nikah. Tetapi dibatasi lagi bahwa ada asasnya. Sholat sunat dilakukan sesudah nikah tapi sebelum berhubungan. Nah makanya kan nanti bisa saja dilakukan pada saat sudah malam kita lakukan dengan berdua. Jadi kalau begitu bahasa pertama. Kalau salah ini Pak Kiai, Pak Kiai perbaiki. Nah, pertama memang ada yang diulamakan itu sunnah itu Syekh Nawawi Al-Bantani itu boleh, itu salah sunnah itu boleh. Tapi bahasanya Pak Kiai tadi jangan jangan terlalu demonstratif. Jangan demonstratif. Itu dipertontonkan. Masih banyak orang. Jangan dipertontonkan. Yang kedua, saya tangkap tadi itu Pak Kiai, itu boleh-boleh saja. Tapi itu kan isyaratkan mereka nanti kan setelah nanti di kamar mereka salat. Boleh. Yang penting belum berhubungan. Asal jangan acara selanjutnya salat sunnah. Salat sunnah. Itu yang dikaget tadi ini. Makanya. Apalagi kalau orang jangan sampai juga dianggap bahwa kita mau sholat sunnah ini. Jangan sampai ada yang ikut pada sholat sunnah nikah itu hanya diperuntukkan untuk suami istri yang baru menikah. Dan juga kalau nanti mau sembahyang dulu. Dan itu sebenarnya kalau umpamanya ini kita cerita sendiri. Kalau seandainya begitu kan semua sudah tahu. Jadi nanti kalau semua cuma saya tidak pernah ditanya Pak Kiai dia. Pak Kiai dulu sebenarnya. Kalau saya dulu mestinya kita jadi. Anda maksudnya seperti itu toh? Gitu. Jadi yang sekarang itu
bahasanya bahwa kan Pak Kiai yang bilang ada pengamalan, ada pemahaman dari Pak Kiai, astagfirullah, Pak Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Sekarang kan Pak Kiai yang bilang, berarti di sini minimal ada pengamalan yang sudah dilakukan oleh Pak Kiai. Cuma saja barangkali itu Pak Kiai tidak demonstran barangkali. Karena saya berlandaskan bahwa ternyata tidak harus wajib sesudah ijab dan kabul, tapi dibatasi bahwa sebelum berhubungan jadi saya hanya mau ingin mengatakan begini. Saya minta sekali lagi yang bertanya dengan yang kebetulan kalau umpamanya ada, utamanya yang bertanya ini kan dikatakan di kejadian kemenakannya kan begitu. Dan Pak Kiai, jadi kalau begitu seandainya bagusnya ini tidak bisa jadi acara seremoni. Ya tahu maksudnya? Ya, istilahnya bahwa tidak bisa dijadikan bahwa sudah akad nikah kita sudah ikuti dengan baut dan selesai, alhamdulillah segala macam. Acara selanjutnya salat sunnah ba'da nikah. Jadi bahasanya bahwa tolong diisyaratkan saja. Kan kalau dia itu kan mereka sudah tahu nanti kamu sembahyang itu urusan kamu dua itu. Apakah boleh bahasa yang saya gunakan seperti itu? Karena persoalannya begini Pak Imam. Kalau diumumkan seperti itu oleh MC, tidak mungkin semua orang itu senang. Bahkan ada nanti lahir fitnah. Termasuk ini Bapak tadi ini yang kemenakannya dia bingung tadi. Dia akan lahir fitnah. Wah, terlalu mau dikata juga itu. Apalagi kalau yang tidak mengerti bahwa ada, oh ini mengada-ada juga. Nah itu kan makanya kita harus tahu momennya dan tahu waktu dan kalau seadanya itu ada, ya barangkali bahasanya bahwa sebagusnya hindari yang seremoni yang mungkin saja akan memunculkan sesuatu yang seperti yang diinformasikan disampaikan Pak Kiai tadi, menjadi sesuatu yang fitnah kah bahasanya bahwa tuh biasa supaya TNI otonom agama banyak fitnahnya. Apalagi kalau ada orang yang betul-betul tidak pernah dengar itu, dia bilang ini agama baru ini. Jangan salah. Begini Pak Kiai. Ini di apa namanya? Tapi ada juga kejadian. Itu hampir sama dengan begini juga. Itu aneh-aneh. Bukan aneh kenapa? Mungkin orang tidak mengerti. Mengerti. Begini. Ada selesai akan nikah seperti begini juga. Begini juga. Tapi ini MC yang sebutkan. Ini perlakuan pengantin laki-laki. Setelah akad nikah selesai, apakah ada itu acara selanjutnya dari MC? Dia katakan apa namanya? Pembatalan. Apa? Doa restu. Oh, doa restu. Sungkem. Itu lucu. Lucunya kenapa? Si pengantin laki-laki dia tidak mau jabat tangan dengan mertua perempuannya karena haram. Pahamnya dia. Jadi semua bukan sadarnya haram, termasuk mertua perempuannya. Jadi dia menolak untuk tidak sungkem sama mertua perempuannya karena haram. Nah, yang begini-begini inilah yang sesungguhnya apa? Bapak tadi Kiai punya bahasa demonstran apa? Adakah pemahaman yang yang seperti ini? Jadi ada juga kejadian seperti itu dan banyaklah di masyarakat yang kita lihat. Dan kalau begitu penjelasannya Pak Kiai tadi, jadi kalau ada yang seperti itu, walaupun kelazimannya itu tidak terlalu belum berada di lapangan. Jadi yang kita lakukan itu adalah memang sesuatu yang baru itulah namanya perlu sosialisasi. Kalau dalam agama perlu didakwakan, makanya perlu diberikan pemahaman dulu umat. Karena itu yang kita lakukan, bahwa hindari jangan lahir fitnah, jangan lahir prasangka, jangan lahir suasangka. Karena belum tentu banyak orang yang mengetahui. Makanya kalau Nabi kita lakukan apa yang ada di masyarakat itu yang sudah lumrah. Nah, seperti itu yang namanya sungkeman. Memang itu kan tidak ada sunnahnya, tetapi ini kan ada hikmahnya, ada yang baik. Bahwa pada saat ini, pada saat sungkai itu kan orang tua bisiki pelihara istimu, anaknya ini. Dan kita harus yakin bahwa kalau berdua itu mendoakan itu
akan diijabah oleh Alhamdulillah, Allah. Jadi jangan langsung ini kan haram. Itu saya katakan ada sesuatu yang memang pada dasar hukumnya itu adalah haram, tetapi bisa menjadi boleh. Kalau kita melihat bahwa ternyata itu kan ada manfaat, ada mudarat. Lebih besar manfaat daripada mudarat, bahkan tidak ada mudaratnya. Makanya kenapa kita tidak? Apalagi mertuanya. Jangan hanya kamu suka istri anaknya, tapi suka cintai juga orang tuanya. Itu kan permasalahan dalam rumah tangga itu, kalau hanya mencintai anaknya tidak mencintai orang tuanya. Padahal yang bagus sesudah ijab dan kabul itu posisi orang tua dan mertua itu harus menjadi sama sebagai orang tua. Oh, jadi sudah ijab dan kabul, mertua dengan mertua itu posisikan sama. Makanya bahkan kalau dikatakan aturan-aturan pembinaan rumah tangga yang bagus, itu justru terjadi posisi silang. Menantu itu urus mertuanya masing-masing. Jadi kalau datang mertuanya perempuan, urus itu mertuamu, bapaknya suamimu. Datang orang tuanya perempuan, suami yang harus urus itu supaya bagus. Jangan urus masing-masing. Oleh karena itu saya pernah dengar Pak Kiai, itu kiai itu nasihat perkawinan. Nah, dia bilang kalau yang bagus itu kalau datang mertua laki-laki, datang orang tua dari laki-laki, istrimu yang tangani. Datang dari orang tua perempuan, laki-laki, yang suami yang tangani. Oh iya. Karena banyak problem Pak Imam. Terkadang begitu. Suami istri ini yang pengantin baruku, tapi orang tua dibelakangi semua. Apalagi kalau cuma mertuanya dia tidak pandang. Pembinaan selanjutnya, istri kirimkan uang orang tuanya, suami kirimkan uang orang tuanya. Nanti baku cari di mana uangmu, saya kirimkan orang tua. Kenapa kirimkan orang tuamu? Nah itu kan makanya yang bagus itu menantu kirimkan kepada mertuamu nanti baru. Berbalik. Dan saya kira dulu ada filmnya itu, sama-sama mengurus, ternyata tidak membawakan keberkahan dalam rumah tangga. Iya. Jadi yang jelas ketika kita kembali tadi bahwa kalau dengan demikian salat sunnah ba'da nikah boleh dilakukan, tetapi tidak usah diseremonikan dengan MC, kecuali masih banyak yang belum paham, maka perlu sosialisasi yang sangat tajam. Oke, sekarang masih ada waktu. Masih ada waktu. Waktu pulang. Bukan waktu untuk sahur. Oh, begitu kan? Kalau ini saya belum kita habiskan di sini pada sahur kita tidak lakukan. Oh, kita tidak dapat sama-sama pahalanya. Oh, ada pahala kita di sini, ada pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.